Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budi Sulaksono Channel, kali ini kita akan melanjutkan materi sistem gerak pada manusia. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, pada video bagian 1 dan 2 kita telah mempelajari rangka dan sendi yang merupakan alat gerak pasif. Untuk kali ini, bagian ketiga, kita akan mempelajari struktur dan fungsi otot yang merupakan alat gerak aktif. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, tulang dan sendi yang terdapat dalam tubuh kalian tidak memiliki kekuatan untuk bergerak tanpa otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Pada prinsipnya, cara kerja otot ada dua, yaitu kontraksi atau menarik dan relaksasi atau merenggang. Proses kontraksi dan relaksasi inilah yang membuat bagian-bagian tubuh kalian bergerak. Otot lengan kalian bisa membesar dan mengecil. Ketika meluruskan dan membengkokkan tangan, diameter lengan kalian membesar karena dalam keadaan berkontraksi. Pada saat otot berkontraksi, otot akan memadat dan memendek. Pada saat berelaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, beberapa fungsi otot pada manusia antara lain: 1. Mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. 2. Membantu mempertahankan postur tubuh. 3. Membantu menstabilkan sendi-sendi dalam tubuh. 4. Menghasilkan panas dari proses metabolisme. 5. Mempertahankan suhu tubuh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot dikelompokkan menjadi 3. 1. Otot rangka atau otot lurik. Otot rangka atau otot lurik adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh manusia. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris melintang, sehingga otot rangka disebut juga otot lurik. Binti sel otot rangka banyak terletak di pinggir atau tepi. Otot rangka melekat pada tulang. Otot rangka atau otot lurik ini bekerja secara sadar, sehingga kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Misal kapan berlari, kapan berjalan, dan sebagainya. Ciri otot rangka atau otot lurik antara lain: inti sel banyak berada di bagian tepi, bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Mampu bekerja keras dan cepat, tetapi mudah lelah. Bekerja secara sadar. Selanjutnya yang kedua, otot polos. Otot polos terdapat di organ dalam tubuh kecuali jantung, seperti di dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki satu inti di setiap sel. Otot polos bekerja tidak di bawah kesadaran kita. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, ciri otot polos antara lain: hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah, bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Tidak mempunyai garis melintang, termasuk otot otonom, otot yang bekerja secara tidak sadar.
Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, selanjutnya yang ketiga, yaitu otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka atau lurik. Otot jantung memiliki inti sel banyak yang terletak di dalam. Otot jantung bekerja tidak di bawah kesadaran kita. Nah, ciri otot jantung antara lain inti sel banyak dan terletak di tengah. Bentuk memanjang silindris dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran kita. Kontraksinya kuat dan berirama, mempunyai garis melintang. Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, ada dua cara kerja otot. Yang pertama adalah sinergis, yang kedua antagonis. Otot sinergis yaitu otot yang bekerja sama secara searah. Maksudnya, saat otot satu berkontraksi, maka otot yang lain akan berkontraksi. Atau satu otot berelaksasi, maka otot yang lain juga berelaksasi. Contoh gerak otot sinergis. 1. Gerakan otot tangan saat menelungkup atau menengadah. 2. Gerak naik atau turunnya tulang rusuk saat bernapas. Pada gambar berikut dapat kita saksikan bahwa gerakan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan atau menghadapkan telapak tangan ke arah bagian bawah. Sedangkan gerak supinasi adalah gerakan membuka telapak tangan atau menghadapkan telapak tangan ke bagian atas. Dua gerakan ini adalah merupakan contoh dari gerakan sinergis, di mana ada dua otot yang berperan, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Kedua otot ini bekerja secara bersamaan ketika membentuk gerakan pronasi dan juga supinasi, sehingga dikatakan bahwa kedua otot ini bekerja secara sinergis. Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, selanjutnya otot antagonis, yaitu otot yang bekerjanya berlawanan. Jika satunya kontraksi, maka satunya relaksasi, atau sebaliknya. Contoh gerak otot antagonis. 1. Gerakan otot bisep dan trisep saat membengkokkan dan meluruskan tangan. Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, perhatikan cara kerja otot antagonis berikut. Manusia dapat bergerak karena adanya otot-otot rangka yang bekerja secara berpasangan, di mana salah satu otot bertindak sebagai fleksor dan otot lainnya bertindak sebagai ekstensor. Perhatikanlah otot bisep dan otot trisep yang terdapat pada lengan ini. Pada saat menekukan lengan tangan, otot bisep yang bertindak sebagai fleksor berkontraksi, sedangkan otot trisep yang bertindak sebagai ekstensor berrelaksasi. Namun pada saat lengan diluruskan, otot bisep mengalami relaksasi dan otot trisep mengalami kontraksi. Ketika otot mengalami kontraksi, otot tersebut akan menegang, memendek, dan bagian tengahnya menggembung. Sebaliknya, ketika otot berrelaksasi, otot tersebut menjadi memanjang dan lebih pipih. Nah, sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, kalian telah mempelajari struktur dan fungsi otot. Coba sekarang dari 3 gambar otot ini, kalian analisa kemudian tentukan mana yang termasuk otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau lurik. Demikian
Sekian tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi otot. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bagian keempat yaitu gangguan sistem gerak dan upaya menjaga sistem gerak pada manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update dari materi berikutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.